kita coba-coba diskusi gitu ya. Barangkali persepsi saya salah. Oke, ya mungkin rekan-rekan sudah tahu lah ada beberapa riset-riset yang sudah saya coba kembangkan dan juga menjadi portofolio ya. Saya pikir rekan-rekan juga punya track record masing-masing. Tapi satu yang sebenarnya kita coba ya, mungkin rekan-rekan belum punya akun WOS. Nah ini perlu juga sih sebenarnya. Nah nanti rekan-rekan bisa cek dan kita bisa memvalidasi ya terkait dengan peer review. Jadi kalau kita jadi reviewer, ya, itu kita bisa validasi. Nah, ini ada beberapa conference atau beberapa reviewer di jurnal nasional, ya itu kita bisa klaim di WOS gitu. Baik, mungkin langsung saja sih ya di materi. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan jurnal indeks reputasi, itu ya mengacu pada ini daftar jurnal yang dianggap memiliki reputasi yang tinggi ya dalam komunitas akademik. Gitu. Jadi kalau di BRIN ya mereka punya daftar jurnal yang kemarin di-share gitu ya, beberapa yang di backlist gitu ya. Tapi kalau misalkan di Kemendikbud ya, saya pikir itu juga punya sendiri ya masing-masing di PAK. Kemudian kalau kita lihat ya, biasanya kalau di jurnal indeks reputasi itu biasanya ya diakui secara internasional. Dia punya standar kualitas yang ketat dalam proses penerbitan. Kualitas ya. Karena dengan kualitas itulah dia punya track record, dia punya standar yang benar-benar gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan dari rekan-rekan dari kita, kapan bisa cepat terbit dan seterusnya itu beda lagi tuh. Terus kemudian contoh-contoh sih mungkin rekan-rekan bisa cek di WOS, Scopus, PubMed gitu ya. Atau yang paling terbuka itu ada di DOAJ ya. Mungkin kalau kita searchingnya sering ke Google Scholar ya, sebaiknya sih sudah beralih ke DOAJ gitu ya, DOAJ atau ke Copernicus gitu ya. Nah kalau kita, saya pikir ini rekan-rekan juga udah tahu ya, apa sih keuntungannya? Ya keuntungannya tentu ya meningkatkan reputasi. Ya beberapa institusi ya, saya pikir di ITB, di UIB ya, dia lembaganya ini memberikan hibah ya terkait dengan ya penulisan ya reputasi penulis dan lembaga ini menjadi naik ya, sehingga ya tadi diberikan hibah-hibah yang cukup lumayan ya tinggi itu. Nah kemudian juga menghasilkan dampak yang lebih besar. Artinya riset-riset yang kita berikan ya, kita publikasikan ke beberapa jurnal indeks reputasi, tentu itu punya dampak yang tinggi ya terkait dengan nantinya citasi dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga memperoleh pengakuan ya. Pengakuan ini tentu ketika kita mau propose ke BIMA gitu ya, ke Simlitap masing ataupun ke institusi kita di perguruan tinggi gitu ya. Atau bisa jadi hibah-hibah yang terkait dengan mau ke studi gitu ya, atau ya studi doktoral dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga meningkatkan kemungkinan daripada citasi ya, karena ini menjadi satu portofolio. Mau nggak mau akademis itu harus dilihat dari portofolio dari ini, karena dilihat bagaimana sih track record dari peneliti tersebut gitu. Dan juga menjadi persyaratan akademis ya. Kalau kita lihat ya ini kan ya, memperoleh gelar akademik itu harus terbit ke Q1 gitu ya, terbit ke ya minimal Scopus jurnal gitu ya, atau bahkan mungkin di penilaian kinerja dosen.
Nah, kalau kita lihat, mungkin ada beberapa rekan juga sudah paham juga bagaimana ketika kita memilih jurnal indeks reputasi, tentu hal ini yang menjadi pokok ataupun menjadi faktor penentu rekan-rekan harus bisa melihat dari satu mungkin relevansi. Kalau misalkan kita risetnya terkait dengan multimedia, nggak mungkin dong kita publikasikan ke jurnal algoritam gitu kan, atau jurnal yang berbicara network gitu kan, agak sulit gitu karena memang sebaiknya punya cakupan ataupun topik yang lebih spesifik. Kalau multimedia ya carinya jurnal yang membahas di multimedia gitu. Tapi ini terkadang kalau kita memfokuskan itu memang di di jurnal di Indonesia ini bisa bisa lebih ke banyak yang penting komputer gitu lah. Tapi sebenarnya itu ada yang kurang ya kalau di penilaian akreditasi Arjuna gitu ya. Itu relevansi ini menjadi penilaian yang cukup tinggi ya. Kemudian juga fokus ataupun riset atau topik-topik yang memang sejenis atau topik-topik yang memang lebih ya saat ini lagi naik gitu ya. Nah, itu menjadi fokus utama juga gitu ya. Terkait juga ini ya proses seleksi ya yang lebih ketat dan juga mempertimbangkan kepentingan dari pembaca, bukan kepentingan dari author. Terkadang bisa nggak artikel saya masuk ke jurnal ini gitu. Itu kan berarti kepentingan dari author, bukan kepentingan untuk pembaca. Kemudian juga kualitas ya. Kualitas ini kita bisa lihatnya dari mana? Dari editor board. Nanti kita bahas ini. Editor board ataupun tim reviewer yang ada di sana ya. Proses reviewnya juga ya gitu. Jadi kalau misalkan proses reviewnya cepat itu ada masalah kayaknya terkait dengan kualitas. Kemudian juga kita lihat juga dari citation ya, citation dan impact factor. Saya pikir memilih jurnal ini ya dari sini juga ya. Kemudian indeksasi ya, tadi udah membahas lah kalau bisa hijab atau Ziedat itu bisa Sinta ya, udah pasti ya, karena rekan-rekan pengennya yang ini. Kemudian juga kita lihat dari prosedur penerbitan. Dari sini kita bisa tahu apakah dia itu terbuka open access gitu ya. Terus kemudian juga dia punya biaya atau enggak gitu ya, dibebankan kepada si author atau enggak gitu ya. Atau free memang benar-benar gitu ya. Nah, gitu. Terus kemudian waktu penerbitan, apakah dia konsisten atau tidak ya. Ini menjadi faktor-faktor daripada penentuan nanti rekan-rekan ingin melihat dari jurnal indeks reputasi itu sendiri. Kalau kita lihat di jurnal indeks reputasi tentu punya skop masing-masing. Ada jurnal nasional yang sifatnya memang dia berbicara terkait dengan lokal, ada yang jurnal internasional yang berbicara terkait dengan isu-isu global. Gitu. Nah, kalau kita bahas ini mungkin di saya di jurnal nasional ya. Nanti untuk jurnal internasionalnya Mas Warno gitu ya. Nah, kita lihat nih. Jadi kalau ini saya ngambilnya dari kriteria yang umum yang sering kita lihat dan secara fundamental ini dasar biasanya ini terbit secara periodik. Ya. Nah, ini biasanya kita tahunya dari jadwal terbitnya yang konsisten atau enggak. Gitu. Nah, nanti kita bahas. Konsisten ini kita bisa lihatnya di mana jadwal terbitnya ini kita bisa lihat di mana di ISSN. Ya. Karena metadata atau informasi terkait dengan jurnal kita itu adanya di ISSN. Ya. Nah, ISSN ini yang ngeluarin adalah LIPI ya. Dan juga ada yang untuk internasionalnya, ISSN internasional. Kemudian memiliki tim editorial dan reviewer sesuai dengan kepakaran. Ya.
minimal ini ya 2 institusi yang berbeda. Minimal 2 institusi yang berbeda. Ya, saya pikir jurnal kita juga sudah ada nih, sudah banyak lah institusinya. Walaupun masih dalam skop provinsi Kepri gitu ya. Tapi kalau di persyaratan sih memang hanya institusi yang berbeda saja gitu. Namun kalau misalkan kita dikatakan sebagai jurnal internasional, jurnal nasional, ya sebaiknya ada juga provinsi lain gitu ya. Kemudian artikel diterbitkan di jurnal ya itu biasanya harus penelitian asli. Maksudnya penelitian asli itu takutnya nanti ada duplikasi, ya duplikasi terkait dengan artikel ini udah diterbitkan kok diterbitkan lagi di sini gitu ya. Artinya ini harus orisinal gitu. Terus kemudian memiliki proses peer review yang ketat. Ya, ini untuk apa tadi ya? Untuk memastikan daripada kualitas artikel yang kita terbitkan gitu. Yang diterbitkan. Terus punya situs resmi dan disarankan aja sih. Nah, ini akses terbuka supaya apa? Supaya kita bisa melihat dan mendistribusikan daripada ya sesuai dengan tujuan daripada jurnal itu. Bahwasanya kita melakukan publikasi kan berarti menghilirisasi daripada ilmu gitu ya. Kemudian memuat karya ilmiah ya biasanya ini penulisnya minimal 2 institusi yang berbeda, sama seperti yang ada di sini. Jadi di sini itu tim editor dan reviewer, kalau di sini author. Nah, itu biasanya kriteria dari jurnal nasional. Ini kriteria-kriteria yang umum. Yang dasar ya. Cuma nanti kalau misalkan kita berbicara jurnal nasional ya umumnya di sini nih. Ya, terindeks enggak sih gitu. Ya, dengan database nasional. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya rekan-rekan sering cek ya. Kalau dia jurnal Sinta mestinya ada di portal Garuda. Gitu. Ya, karena sebelum ke indeks ke Sinta dia mesti ada di Garuda. Sehingga ya ini nanti bisa disarankan terakreditasi di admin. Nah, kalau kita lihat nih rekan-rekan mungkin sering kan ya searching di Sinta gitu ya, di jurnal gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih nomor 1 itu ini punyanya Pak Tole ya, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. Ini salah satu salah satu jurnal yang saya juga masuk dalam reviewer di sini, cuma nggak nampak di websitenya, karena dia pakai EDAS ya. Nah, kalau kita lihat nih di sini nih, rekan-rekan. Sekarang bulan apa ya? Bulan apa? Maret. Ya, Maret ya. Kok sekarang udah ada terbit bulan April, bulan Mei gitu ya? Kira-kira gimana itu? Nggak berani ngomongnya. Tapi ini jurnal jurnal nasional nih. Bahkan Berarti jurnal internasional. artikelnya banyak banget itu sampai berapa kali terbitan setahun ya. Iya. Karena ini Pak, kalau saya di sini melihatnya karena memang terbitan secara periodik. Yang penting ini secara periodik dan konsisten. Itu saja. Gitu. Tapi Semestinya mendahului waktu itu. Mendahului waktu tapi konsisten tapi konsisten. Ya. Mendahului Tuhan. Tapi yang jelas kan tidak ada persyaratan yang seperti itu di dalam undang-undang di dalam peraturan itu nggak ada. Yang penting dia konsisten terbit. Jadi tiap tahun terbitnya berapa gitu. Yang penting itu aja. Kan gitu. Terus kemudian kalau kita lihat nih di sini nih. Siapa nggak kenal ini? Ini Ijain. Sain Ijain atau Ijain lah, Ijain ORG.
Ini artikel yang masuk ke sini benar-benar berkualitas. Untuk tataran nasional ya, saya berbicara di sini kualifikasinya di nasional ya. Kalau kita lihat di sini ini beda. Jadi kalau yang di sini itu dia menggunakan artikel in press. Artikel in press. PDF-nya belum ada ini. Ini udah Scopus, Sinta 1 dan seterusnya inilah ya. Nah, tapi dia punya ini sendiri, aturan sendiri. Ya, dia tetap dengan konsisten tadi, konsisten terkait dengan penerbitan. Tetapi kalau belum waktunya, ya, dia katakan di sini artikel in press gitu. Kalau belum waktunya kan bulan ini bulan Maret, berarti gitu. Nah, gitu. Dia punya ciri khas sendiri lah. Terus kemudian ini rekan-rekan terkait juga dengan tadi kan. Jadi kalau selain daripada terbitnya konsisten, yang kedua juga memiliki ISSN. Nah, kalau memiliki ISSN itu mestinya kita bisa cek di sini ISSN. Kalau dulu LIPI ya, nih. Kalau dulu LIPI, sekarang sudah enggak lagi di LIPI, sudah beralih ke BRIN. Jadi nanti masuk ke ISSN BRIN Go ID. Jadi nanti kita sebagai penulis atau kita sebagai editor, ya rekan-rekan editor coba ngeceknya di BRIN karena bukan lagi di LIPI. Websitenya nih sudah tidak lagi menerima pendaftaran. Setahu saya bulan kemarin itu gratis. Nah, nanti coba kita diskusi ini. Setahu saya gratis kemarin lagi ada dan lagi diinikan lagi masifkan lagi untuk pendaftaran terkait dengan jurnal. Memang betul kalau untuk yang internasional itu penilaiannya cukup ya ketat gitu ya dibandingkan untuk nasional gitu ya. Terus kemudian juga kita bisa cek juga dari ini portal ISSN. Jadi kalau di BRIN ini ya seperti inilah informasinya. Ya sama seperti yang di LIPI sebelumnya. Nah, tapi kalau yang portal ISSN ini yang sifatnya internasional standar. Ya, alhamdulillah sih kalau JAIC itu ada. Saya mau pakai kasusnya jurnal lain nanti takutnya kena. International Standard Serial Number. Ya. Jadi harusnya kita bisa cek di portal ISSN ini. Poli Batam. Ya. Terus kemudian selain memiliki tadi memiliki ISSN, juga memiliki editor kan ya. Editor kalau kita lihat nih editor ya. Editor dan tim reviewer yang memang cukup ya sesuai dengan bidangnya dan kepakarannya kan ya. Gitu. Kalau misalkan dia jurnal internasional, maka setidaknya ya ada 4 instansi kalau nggak salah, 4 negara gitu ya seperti itu. Jadi kalau dia jurnal nasional, ya paling tidak dia 2 kan tadi ya, 2 institusi yang berbeda. Case-nya kalau kita lihat nih, ini jurnal Sinta 1 nih, register punyanya Unibdu. Ini lagi diserang nih sama ya kita lah. Punyanya Mbak Siti Mutrofin ini. Beliau ini banget. Ini kalau yang satu ini sebelah ini Joif ya. Ini Joif ini punya Pak Rahmat Hidayat Poltek Padang. Kalau kita lihat di sini, lihat nih, ini Scopus Q4 sama-sama Q4 ya. Sinta 1 ya, ini Sinta 1 register dan Joif ini juga Sinta 1. Tapi kalau kita lihat editornya, nih editornya ini ada dari Malaysia, ada dari dan seterusnya ini ya. Tapi kalau di register itu Jombang, Indonesia, Malaysia, Malaysia nggak ada. Ya Indonesia semua ini.
tapi Scopus dia. Lalu dikatakan jurnal internasional atau jurnal nasional? Saya nggak tahu, saya nggak punya kapasitas. Tapi biasanya sih kalau dia udah Scopus berarti dia jurnal internasional ya gitu ya. Ya. Nah, ini mungkin rekan-rekan juga bisa coba kira-kira memilih ini gimana nih ya, dan nanti tim penilainya gimana ya, nah, gitu. Karena tim tadi kalau misalkan Pak Iqbal tanya, bisa nggak itu nanti poinnya 10? Kalau ini bisa nggak ini poinnya nanti maksimal ya? Kalau di Scopus itu biasa, kalau Scopus ya itu 30 kalau nggak salah. Atau bahkan 40 ya. Nah, bisa nggak ini maksimal? Ya tergantung, kalau menurut saya sih tergantung tim penilainya. Ya, tim penilai dari kum kreditnya. Kalau dia memang jeli, ya ini nggak bisa dikatakan jurnal internasional karena tidak memenuhi standar yang tadi. Tapi kalau misalkan kita melihatnya indeks Scopus, wah ini udah jurnal internasional, artikelnya juga udah apa bahasa Inggris gitu ya. Gitu. Ya ini saya no comment, nggak bisa banyak berbicara ya. Terus kemudian juga ini penelitian tadi itu harus orisinal. Ya, penelitiannya itu harus orisinal. Kenapa? Karena kalau nggak orisinal itu bisa jadi ditarik. Ya, ditarik sama editor. Atau bahkan ya udah publish tadi ditarik, atau bahkan sebelum ini direject dulu biasanya. Malah direject. Kita aja nggak sesuai dengan template aja kadang udah direject gitu ya. Sehari setelah kita submit gitu. Nah, itu kadang ya jadi ketika kita berbicara penelitian atau artikel itu harus berupa penelitian orisinal, ya memang benar-benar kita hasil dari riset gitu ya, bukan dari hasil lainnya gitu. Nah, ini salah satu contoh, ini kalau di Elsevier, ini ada retract ya. Jadi artinya artikel ini ditarik. Ini notisnya ada di sini contohnya. Nah, kebetulan juga di JAIC itu ada ya. Jadi ini tuh dia terbit di jurnal lain. Ya, saya search, wah ini terbit duplikasi nih. Nah, udah, maka saya hubungi si authornya, saya retract. Jadi ini untuk apa? Untuk efek jera dari penulis. Nah, terus kemudian tadi karakteristik lain yaitu reviewernya, proses reviewnya harus ketat. Nah, apakah prosesnya yang panjang itu sama dengan mereview ketat? Nah, kadang pertanyaan-pertanyaan si author kan kayak gini ya. Ya, janganlah ya kita lah, saya sendiri gitu kan. Udah deadline BKD atau udah deadline nih untuk kewajiban luaran BIMA atau Simlitapnas gitu ya. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan kayak gini ya. Nah, terus gimana kita mau sebagai seorang editor itu bisa mereview secara ketat ya gitu. Menghasilkan atau memastikan daripada kualitas artikelnya itu lebih baik gitu. Ini kalau ini masih mending, ini ronde 1. Kadang kalau kita lihat di beberapa jurnal, kalau di Resti mungkin Mas Abrar tadi itu bisa beronde-ronde itu. Nanti Mas Abrar bisa sharing lah. Ya. Tapi Mas Abrar ini nanti bisa sharing lah. Di Resti ditolak, ternyata di jurnal Sinta lain ternyata diterima. Iya Pak. Kayak gitu. Mungkin beda bidang mungkin Pak. Beda bidang, iya benar. Iya. Karena itu lebih elektro kan ya. Elektro. Nah, terus kemudian ini juga nih. Jadi kalau misalkan proses panjang itu ya gara-gara inilah editornya itu pusing juga. Yang satu reviewernya decline, yang satu accept, ya terima gitu ya. Yang satu revision, ya bingung juga. Ini pilihan berat. Jadi memang proses yang panjang, review yang ketat itu untuk menghasilkan daripada kualitas artikelnya. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan ini ya, saya pikir kalau kita sudah submit, terus kemudian kita mengikuti daripada prosedur yang sudah ada di jurnal,
Ya kan tadi udah kita tahu itu kapan terbitnya, kapan ininya. Proses review itu pasti akan terus berjalan. Dan kalau kita sudah masuk proses review, insya Allah itu pasti bisa publish. Ya, kita tinggal mengikuti saja saran-saran dari reviewer. Ya, bahkan bisa tahun-tahunan nih ya terbit gitu. Terus kemudian ini ya, situs resmi, open access dan juga DOI. Ini penting ya. Jadi kalau misalkan situs resmi ini biasanya akan dipercaya, gitu. Dipercaya dan dia akan ada keberlanjutan. Gitu. Ya insya Allah lah kalau jurnal Aptikom mudah-mudahan kita punya keberlanjutan gitu ya. Karena kita adalah asosiasi komunitas gitu ya. Tapi kalau miliknya domain kampus, kalau kampusnya itu masih terus beroperasi, saya pikir akan terus gitu ya. Tapi kalau misalkan kampusnya sudah tidak ada, ya bisa jadi ya nanti jurnalnya juga mati gitu kan gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang menjadi pertimbangan kita ya. Pertimbangan sebagai seorang editor, seorang author gitu, penulis atau kita lah. Ya, apakah bisa dipercaya dan berlanjut itu yang penting ya, kita coba lihat track record dari ya biasanya dari sini ya, milik domain kampus atau komunitas atau asosiasi ilmuwan. Lalu menjadi pertimbangan lagi yaitu artikel dapat diakses. Kenapa? Karena biasanya tim penilai atau review, tim penilai PAK atau penilai hukum itu biasanya akan melihatnya ya bisa diakses nggak gitu. Kan gitu ya, biasanya makanya kita nyediakan draft gitu kadang-kadang. Nah, kalau misalkan ini kan dapat diakses enak. Dan tersedia daring. Ya. Kadang-kadang kan kalau proceeding yang cetak, nah itu kan susah diaksesnya, nggak tersedia di daring gitu, susah. Dan dia harus open access, mestinya open access. Kenapa? Karena kalau open access ini nih. Jadi ciri khas jurnal open access itu menerbitkan artikel yang dia punya lisensi common lisensi. Nanti boleh dicek nih di creativecommons.org. Kita bisa jadi nanti siapapun itu bisa ada lisensi terkait dengan apa? Membagikan, menggunakan kembali dari artikelnya tadi. Bisa dia diadaptasi, bisa dia menggabungkan artikel gitu-gitu ya. Nah, ini mendorong apa? Mendorong dari kolaborasi, kreativitas dari sehingga ilmunya itu pasti akan berkembang. Berbeda kalau dia yang tertutup gitu ya. Artinya bukan non open access. Ya, hanya judul sama abstrak saja. Nah, bagaimana itu bisa disitasi, bagaimana itu bisa dibaca kecuali kalau kita punya akunnya ya, punya member akunnya dari library itu. Terus kemudian yang perlu diperhatikan juga ya, DOI. Ya, Digital Object Identifier. Jadi jurnal itu wajib harus ada DOI. Kalau nggak ada, ya nanti nggak ada alamat unik pengenalnya. Karena alamat unik pengenal inilah yang nantinya itu diregistrasikan ke tautan ataupun di penyebaran indeksasi di basis data pengindeks. Itu menjadi permanen lah. Sama seperti kayak misalkan ya kita belajar database, kan berarti harus ada primary key-nya atau UID pengenal. Kalau di sini pengenal alamat uniknya. Jadi DOI ini wajib dari sebuah artikel. Inilah yang nanti akan membedakan antara artikel yang satu dengan artikel yang lain. Sama seperti misalkan mobil gitu ya. Kan ada nomor polisinya. Mobil A dengan mobil B itu kan beda karena ada nomor polisinya. Nah, sama seperti artikel itu wajib harus ada. Itu. Nah, ini salah satu case ya, mungkin rekan-rekan juga harus perlu melihat perkembangan di portal Arjuna. Ini saya pikir kemarin-kemarin yang lagi heboh gitu ya, tapi sudah diklarifikasi sih sama Budapestnya.
Ini di sini nih. Mungkin rekan-rekan boleh cek aja jurnalnya. Ya, jurnalnya ada 2, ada Budapest sama konfortasi. Itu. Nah ini kalau kita lihat emang di apa sekarang ini kemarin saya cek juga Budapest ini non accredited. Jadi artikel di 2022 ini sudah di reject, sudah di discontinue lah kalau Scopus gitu ya. Ini berarti discontinue Sinta gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, Aptikom Kepri ini jurnalnya ya lumayan gitu. Search engine-nya itu cukup bagus ya, Mas Sasa ya. Terus kemudian langsung masuk ke indeks Google Scholar-nya itu bagus, cepet. Ya, bagus ini. Ya, sayang kita belum memasifkan dari artikel-artikel kita gitu ya. Kalau misalkan artikel-artikel rekan-rekan nih kita bisa kolaborasikan ya kan ya dengan orang luar gitu kan. Nah, itu akan jadi nilai tambah di jurnal kita gitu ya. Atau misalkan ini tadi ya. Intinya pertimbangkan ya minimal 2 institusi yang berbeda. Apalagi beda provinsi. Kalau nanti jurnal JEDAT ini menjadi jurnal nasional ya itu pertimbangkan. Saya nggak tahu ini masih institusinya masih sama atau enggak gitu. Ini kalau bisa institusinya berbeda nanti di volume berikutnya gitu. Nah, kita akan coba untuk nge-drive ini. Termasuk yang ini juga nih. Ya. Ini kita Pak Iqbal ya mohon dukungan juga nih masukin artikel di sini gitu. Jadi pasukannya masukin di sinilah mahasiswa-mahasiswa kita supaya minimal tadi 2 terbitan gitu ya. Nah, kita bisa coba untuk explore gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Ya sharing session diskusi ini saya pengennya kayak gini ya. Akte kedua ini. Bisa nggak akte kedua ini? 2023 kita coba di Universitas Batam. Izin Pak Sekjen. Bisa. Bisa loh. Nah, jadi kita harus siapkan ini nih. Nah, siapkan artikel kita. Siap. Maksudnya kalau kita punya conference, itu nanti untuk mengisi dari jurnal-jurnal kita. JEDAT sama IJAF tadi. Nah, kalau conference kemarin yang 2019 di UVerse, ya makasih nih Pak Suryo nih. Kita dapat artikel banyak itu. Banyak itu. Nah, kalau misalkan kita bisa atur tuh frekuensi untuk penerbitan di jurnal kita di sini nih. Jadi hasil conference kita di akte 2023 nanti misalkan kalau jadi kita misalkan ada 50 atau 20 lah ya, 20. Nah, nanti kita bisa atur frekuensinya di JEDAT dan di IJAF. 555 gitu aja. Volume 1 nomor 1 5, volume 1 nomor 2 5, volume dan seterusnya. Nah, itu sudah bisa kita siapkan untuk apa? Untuk nanti indeksasi DOAJ. Insya Allah nanti bisa saya coba karena saya sudah coba untuk yang JAIC itu sudah bisa. Gampang sih bisa. Kita bisa indekskan juga ke Copernicus. DOAJ sama Copernicus itu hukumnya 20 itu sudah dapat loh. Ya, kalau nggak salah. Nah, dan juga kalau pakai bahasa Inggris, ya, kalau IJAF tadi pakai bahasa Inggris, terindeks DOAJ itu sudah dikatakan sebagai jurnal internasional mestinya. Nah, gitu. Apa? Ya, nanti kita coba drive ya mudah-mudahan Pak Sekjen ini bisa. Terus kemudian ini ya, ini nanti Mas Warno lah. Mas Warno bisa explore lebih detail juga. Saya pikir kalau tadi kriteria nasional, sekarang kita beralih ke kriteria internasional. Umumnya sih kayak gini, ya memiliki editor dan seterusnya. Tapi ini yang perlu kita coba kalau kita memilih jurnal internasional, hati-hati ya rekan-rekan terkait dengan hijek
jurnal. Inilah yang lagi isu. Nanti rekan-rekan boleh cek di YouTube-nya ini. Ini bahas juga terkait dengan hijab jurnal. Ya ini sih sebenarnya kita bisa ngecek ke Simago, Scopus, dan ini nih domain jurnal. Kadang domain jurnal ini dimainkan ya. Seharusnya dia misalkan situsnya jurnal.a.com menjadi jurnal a.org. Itu bahaya juga itu yang mungkin Anda rekan-rekan bisa telusuri dengan baik. Nah ini next event saya pikir nah ini case-case aja lah. Ini terindeks Sinta, bener nggak sih gitu. Ini kalau saya ngambil case-nya di JAIC ya. Jadi kemarin itu 2019 JAIC itu terakreditasi Sinta 4. Tapi kalau kita lihat di Sintanya itu ternyata nggak terindeks gitu. Nih, nggak terindeks. Loh kok bisa gitu ya? Padahal kita sudah terakreditasi tapi kok nggak terindeks. Nah, lalu saya email tuh ke HD Sinta sama fasilitasi jurnal. Kemudian dibales, ya, alhamdulillah dibales, direspon. Ternyata apa masalahnya? Masalahnya adalah di Garuda, portal Garuda. Jadi rekan-rekan nanti ketika kita mau akreditasi atau mungkin rekan-rekan mau submit ke jurnal Sinta, ya, itu dipastikan benar bahwa beberapa record artikelnya itu memang benar-benar sudah tertulis, sudah terdefinisi bahwa di situ Sintanya gitu. Ya. Nah ini perlu kita ini sounding. Saya beberapa artikel saya yang seharusnya itu Sinta 2, ada yang Sinta 3 gitu ya. Itu di profil saya itu nggak dikenali. Nah ini kan sayang. Padahal itu menjadi penilaian institusi kita. Jadi kalau dia di sini Sinta 4 atau Sinta 1 gitu kan ada penilaian di institusi, juga ada penilaian di si authornya. Dan ini menjadi impact terkait dengan apa? Hibah, ya kan ya? Hibah BIMA kita. Dia bisa mengajukan apa gitu. Nah, ini mungkin contoh aja ya. Jadi kalau terindeks Sinta, coba cek dulu. Jadi rekan-rekan sebagai author, ya nanti kita cek dulu di Sintanya, benar nggak dia terindeks gitu. Nanti rekan-rekan sebagai editor ya, kalau nggak terindeks ya, email lah ke fasilitasi atau ke HD Sinta ini. Supaya apa? Supaya ya dapat indeksnya gitu ya. Terus juga ini nih, DOAJ. Ya, kadang ini banyak ini jurnal di Indonesia yang terindeks DOAJ itu banyak. Saya juga ada satu artikel saya di sudah terindeks DOAJ gitu katanya. Kemarin sudah submit katanya. Bahkan lebih dari satu kayaknya. Ternyata saya telusuri di DOAJ itu nggak terindeks gitu. Nah saya cek jurnalnya, ternyata dia 0 artikel gitu. Artinya DOAJ ini itu beda seperti layaknya Google Scholar. Kalau Google Scholar itu dia pengindeks, memang sih Google Scholar itu adalah pengindeks internasional ya, didefinisikan sebagai pengindeks internasional. Tapi dia menggunakan metadata dari search engine-nya. Nah, tetapi kalau di DOAJ itu punya kriteria tersendiri terkait dengan prosedur akreditasinya atau terkait dengan pengindeksasiannya. Nanti kalau sudah di-accept, diterima sama DOAJ, maka tugas editor itu harusnya ini. Dia masuk ke dashboard-nya, lalu ambil artikelnya, gitu. Ambil DOAJ plugin, export pluginnya, ambil artikelnya, masukin. Sehingga artikel-artikelnya itu terindeks gitu sama DOAJ. Sehingga ini ada 15 artikel yang terindeks DOAJ. Ini jurnal yang terindeks DOAJ tapi artikelnya nggak dimasukin.